Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang gadis muda bernama Cinderella. Ia adalah seorang anak yang baik hati, cantik, dan penuh kasih sayang. Ayahnya adalah seorang saudagar kaya yang sangat mencintainya. Ibunya Cinderella telah meninggal dunia. Tetapi tak lama setelah ibunya meninggal, ayahnya memutuskan untuk menikah lagi agar Cinderella memiliki sosok ibu yang bisa merawatnya. Wanita yang dinikahinya adalah seorang janda kaya dengan 2 anak perempuan dari hasil pernikahan sebelumnya. Namun di balik sikapnya yang lembut dan manis, di hadapan ayah Cinderella, ternyata wanita itu memiliki hati yang angkuh dan penuh iri hati. Kedua putrinya juga mewarisi sifat buruknya. Mereka sombong, manja, dan selalu ingin mendapatkan yang terbaik hanya untuk mereka sendiri. Tak lama setelah pernikahan itu, ayah Cinderella jatuh sakit dan meninggal. Kehilangan ayahnya membuat Cinderella sangat sedih. Setelah kematian ayahnya, ibu tiri Cinderella menunjukkan sifat aslinya. Ia mengambil alih seluruh harta peninggalan ayahnya dan menjadikan Cinderella sebagai seorang pelayan di rumahnya sendiri. Setiap hari, Cinderella harus bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ia harus membersihkan lantai, mencuci pakaian, memasak makanan, dan melayani ibu serta saudara tirinya. Mereka sering mengejek Cinderella dan memanggilnya dengan nama gadis cerobong asap, karena ia sering tertidur di dekat perapian setelah kelelahan bekerja. Meskipun diperlakukan dengan kasar, Cinderella tetap bersikap baik dan tidak pernah membalas kebencian mereka dengan kebencian. Ia percaya bahwa suatu hari nanti kebahagiaan akan datang padanya. Suatu hari ada kabar bahwa raja akan mengadakan pesta besar di istana. Pangeran kerajaan telah beranjak dewasa dan raja ingin menemukan calon istri yang pantas untuknya. Maka seluruh gadis dari seluruh negeri diundang ke pesta tersebut. Dan Cinderella beserta saudara tirinya mendapat undangan tersebut. Saudara tirinya sangat gembira dan ingin sekali hadir di pesta tersebut. Sementara Cinderella juga ingin pergi ke pesta tersebut. Tetapi saudara tiri dan ibu tirinya justru menertawakannya. "Apa? Kau ingin pergi ke pesta itu? Bagaimana kau harus pergi dengan pakaianmu yang tidak layak yang kau gunakan itu? Jangan bermimpi, Cinderella." Cinderella merasa sedih, tapi ia tidak menyerah. Ia menemukan sebuah gaun tua milik ibunya yang telah lama tersimpan di lemari. Dengan hati-hati, ia menjahit dan memperbaiki gaun tersebut. Cinderella merasa bahwa dia akan bisa pergi ke pesta tersebut. Namun, saudara tirinya melihat hal itu dan merobek-robek gaun tersebut. Cinderella pun menangis terseduh-seduh. Setelah mereka pergi, ia merasa putus asa, seolah-olah tidak ada lagi harapan untuknya. Saat Cinderella sedang menangis, tiba-tiba muncul seorang wanita tua dengan senyum yang lembut.
Wanita itu mengenakan jubah berkilau dan membawa tongkat ajaib. "Mengapa kau menangis, anakku?" tanya wanita itu dengan suara penuh kasih sayang. Cinderella pun menceritakan kesedihannya dan ia sangat ingin pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh seorang raja. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, anakku. Aku adalah ibu peri yang akan membantumu." Dengan mengayunkan tongkat ajaibnya, ibu peri mengubah sebuah labu menjadi kereta kencana yang indah. Ia mengubah 6 ekor tikus menjadi kuda putih yang gagah dan seekor kadal menjadi pelayan kerajaan. Kemudian dengan sekali ayunan tongkatnya lagi, pakaian Cinderella yang lusuh berubah menjadi gaun indah dan berkilau, lengkap dengan sepasang sepatu kaca. Cinderella sangat bahagia, tetapi ibu peri memberikan peringatan bahwa dia harus kembali pada saat jam 12 malam karena semua itu akan berubah kembali. Dengan penuh semangat, Cinderella menaiki keretanya dan berangkat menuju ke istana. Saat Cinderella tiba di istana, semua orang terpukau melihat kecantikannya. Bahkan ibu tiri dan saudara tirinya tidak mengenalinya. Pangeran yang merasa bosan dengan para gadis yang hanya peduli pada penampilannya, langsung jatuh cinta pada Cinderella. Dan dia mengajak Cinderella berdansa sepanjang malam. Namun ketika lonceng mulai berdetak menandakan tengah malam, Cinderella teringat akan pesan ibu peri. Dengan panik ia berlari dan meninggalkan pangeran. Pangeran berusaha untuk mengejarnya, namun hanya menemukan satu sepatu kaca milik Cinderella. Keesokan harinya, pangeran mengutus para pengawal untuk mencari gadis yang kakinya pas dengan sepatu kaca. Mereka mendatangi setiap rumah di kerajaan. Ketika tiba di rumah Cinderella, ibu tiri mencoba segala cara salah satu putrinya bisa memakai sepatu itu, tetapi ukurannya terlalu kecil. Ketika Cinderella meminta mencobanya, ibu tiri menolak, tetapi pengawal kerajaan bersikeras agar Cinderella memakai sepatu tersebut. Saat Cinderella mengenakan sepatu kaca itu, sepatu itu pas sempurna berada di kakinya Cinderella. Tak lama kemudian, Cinderella dibawa ke istana dan bertemu kembali dengan pangeran. Pangeran sangat bahagia dan langsung melamarnya. Akhirnya Cinderella menikah dengan pangeran dan hidup bahagia di istana. Sementara ibu tiri dan saudara tirinya menerima hukuman atas perlakuan mereka yang jahat. Cinderella yang baik hati akhirnya mendapat kebahagiaan yang layak untuknya dan membuktikan bahwa kebaikan selalu menang pada akhirnya. Demikianlah kisah Cinderella yang baik hati dan sabar. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah selalu bersikap baik karena kebaikan akan selalu menang. Jangan pernah menyerah pada keadaan sulit karena harapan selalu ada. Kesombongan dan iri hati hanya akan membawa kehancuran. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.